Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Higien Industri akan membawakan materi tentang kebisingan. Perkenalkan, nama saya Agus Tang dengan NIM J1A1-18090. Baiklah, saya akan membawakan materi mengenai pengertian kebisingan. Menurut Permenaker RI nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Jenis-jenis kebisingan terbagi menjadi 3. Yang pertama, steady state noise. Steady state noise adalah kebisingan di mana fluktuasi dari intensitasnya tidak lebih dari 6 dB. Yang kedua, impact atau impulse noise. Impact atau impulse noise adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh sumber tunggal atau bunyi yang pada saat tertentu terdengar secara tiba-tiba. Yang ketiga, interrupted noise. Interrupted noise adalah kebisingan di mana suara mengeras dan kemudian melemah secara perlahan-lahan. Perkenalkan, nama saya Maria Alkiptia, NIM J1A118129. Pada slide kelima, sumber bising. Bila sumber kebisingan dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pertama, sumber kebisingan statis, contohnya seperti pabrik, mesin, tap, dan lainnya. Lalu yang kedua ada sumber kebisingan dinamis, contohnya seperti mobil, pesawat, terbang, kapal laut, dan lainnya. Lalu pada slide berikutnya ada NAB kebisingan. Berdasarkan NAB kebisingan sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk waktu pemajaman per hari 8 jam intensitas kebisingannya 85 desibel. 4 jam intensitas kebisingannya 88 desibel. 2 jam intensitas kebisingannya 91 desibel. 1 jam intensitas kebisingannya 94 desibel. Lalu 30 menit intensitas kebisingannya 97 desibel. 15 menit intensitas kebisingannya 100 desibel. 7,5 menit intensitas kebisingannya 103 desibel. 3,75 menit intensitas kebisingannya 106 desibel. 1,88 menit intensitas kebisingannya 109 desibel. 0,94 menit intensitas kebisingannya 112 desibel. Lalu pada 28,12 detik intensitas kebisingannya 115 desibel. Dan waktu pemajaman per hari 14,06 detik intensitas kebisingannya 118 desibel. 7,03 detik intensitas kebisingannya 121 desibel. Dan 3,52 intensitas kebisingannya 124 desibel. Dan 1,76 detik intensitas kebisingannya 127 desibel. 0,88 detik intensitas kebisingannya 130 desibel. 0,44 detik intensitas kebisingannya 133 desibel. 0,22 detik intensitas kebisingannya 136 desibel. Dan yang terakhir 0,11 detik intensitas kebisingannya ada 139 desibel. Kalau lebih dari itu bisa menimbulkan ketulian. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabarniati dengan NIM J1A1-18101. Di sini saya akan menjelaskan dampak kebisingan. Dampak bising itu dibedakan menjadi 2, yaitu dampak auditori dan dampak non-auditori. Di sini saya akan menjelaskan dampak auditori. Dampak auditori, telinga siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan terhadap tingkat suara bising.
Tetapi setelah terlalu sering mengalami perubahan yang berulang-ulang, lama-kelamaan dan daya akomodasinya akan menjadi lelah dan gagal dalam memberikan reaksi. Dalam keadaan ini, pendengaran timbul akibat pekerjaan. Tidak hanya terdapat pada pekerjaan pabrik saja, tetapi juga pada pekerjaan-pekerjaan luar seperti sopir taksi atau alat transportasi, polisi lalu lintas, dan sebagainya. Efek kebisingan pada indera pendengaran dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, trauma akustik; yang kedua, ketulian sementara; dan yang terakhir, ketulian permanen. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu trauma akustik. Trauma akustik adalah gangguan pendengaran yang disebabkan oleh pemaparan tunggal terhadap intensitas kebisingan yang sangat tinggi dan terjadi secara tiba-tiba. Sebagai contoh, ketulian yang disebabkan oleh suara ledakan bom. Yang kedua yaitu ketulian sementara. Ketulian sementara adalah gangguan pendengaran yang dialami seseorang yang sifatnya sementara. Daya dengarnya sedikit demi sedikit pulih kembali. Waktu untuk pemulihan kembali adalah berkisar dari beberapa menit sampai beberapa hari, seperti 3-7 hari, namun yang paling lama lebih dari 10 hari. Dan yang terakhir adalah ketulian permanen, di mana ketulian permanen ini bila mana seseorang bekerja mengalami TTS dan kemudian terpajang bising kembali sebelum pemulihan secara lengkap terjadi, maka akan terjadi akumulasi sisa ketulian. Dan bila hal ini berlangsung secara berulang dan menahan, sifat ketuliannya akan berubah menjadi menetap atau permanen. PTS sering juga disebut juga dengan NIHL, yaitu Noise Induced Hearing Loss, dan NIL terjadi umumnya setelah terpanjang 10 tahun atau lebih. Perkenalkan, saya Ade Putri Sari Dewi dengan NIM J1A18132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelainan yang timbul pada telinga akibat bising terjadi tahap demi tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Stadium adaptasi. Adaptasi merupakan suatu daya proteksi alamiah dan keadaan yang dapat pulih kembali, atau kata lain sifatnya reversible. Kedua, stadium temporary threshold, disebut juga auditory fatigue, yang merupakan kehilangan pendengaran reversible sesudah 48 jam terhindar dari bising itu. Batas waktu yang diperlukan untuk pulih kembali sesudah terpapar bising adalah 16 jam. Bila pada waktu bekerja keesokan hari pendengaran hanya sebagian yang pulih, maka akan terjadi permanent hearing loss. Ketiga, stadium persistent threshold shift. Dalam stadium ini, ambang pendengaran meninggi lebih lama, sekurang-kurangnya 48 jam setelah meninggalkan lingkungan bising. Pendengaran masih terganggu. Yang keempat, stadium permanent threshold shift. Pada stadium ini, meningginya ambang pendengaran menetap sifatnya. Gangguan ini banyak ditemukan dan tidak dapat disembuhkan. Tuli akibat bising ini merupakan tuli persepsi, yang kerusakannya terdapat dalam kolea, berupa rusaknya syaraf pendengaran. Baik, saya akan melanjutkan bagian dari dampak kebisingan, yaitu dampak non-auditory. Kebisingan di tempat kerja dapat menimbulkan gangguan yang dapat dikelompokkan secara bertingkat sebagai berikut. Yang pertama, gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis adalah gangguan yang mula-mula timbul akibat bising. Dengan kata lain, fungsi pendengaran secara fisiologis dapat terganggu. Pembicaraan atau instruksi dalam pekerjaan tidak dapat didengar secara jelas, sehingga dapat menimbulkan gangguan lain seperti kecelakaan. Pembicaraan terpaksa berteriak-teriak sehingga memerlukan tenaga ekstra dan juga menambah kebisingan. Di samping itu, kebisingan dapat juga mengganggu cardiac output dan tekanan darah. Pada berbagai penyelidikan, ditemukan bahwa pemaparan bunyi terutama yang mendadak menimbulkan reaksi fisiologis seperti denyut nadi, tekanan darah, metabolisme, gangguan tidur, dan penyempitan pembuluh darah.
Reaksi ini terutama terjadi pada permulaan pemaparan terhadap bunyi, kemudian akan kembali pada keadaan semula. Bila terus-menerus terpapar, maka akan terjadi adaptasi sehingga perubahan itu tidak tampak lagi. Kebisingan dapat menimbulkan gangguan fisiologis melalui sistem internal tubuh. Sistem internal tubuh adalah sistem fisiologis yang penting untuk kehidupan, seperti kardiovaskular, kemudian gastrointestinal, kemudian syaraf, muskuloskeletal, dan sistem endokrin. Nah, sebenarnya proses adaptasi sendiri adalah indikasi dari perubahan fungsi tubuh, karenanya tidak begitu disukai kebisingan yang tinggi juga dapat mengubah ketetapan koordinasi gerakan, memperpanjang waktu reaksi dan menaikkan respon waktu. Semuanya ini dapat berakhir dengan human error. Kemudian gangguan pola tidur. Pola tidur sudah merupakan pola alamiah, kondisi istirahat yang berulang secara teratur dan penting untuk tubuh normal dan pemeliharaan mental secara kesembuhan. Kebisingan dapat mengganggu tidur dalam hal kelelapan, kontinuitas, dan lama tidur. Seseorang yang sedang tidak bisa tidur atau sudah tidur tetapi belum terlelap, tiba-tiba ada gangguan suara yang akan mengganggu tidurnya, maka orang tersebut mudah marah dan tersinggung, berperilaku irasional dan ingin tidur. Terjadinya pergeseran kelelapan tidur dapat menimbulkan kelelahan. Berdasarkan penelitian yang menemukan bahwa persentase seseorang bisa terbangun dari tidurnya sebesar 5% pada tingkat intensitas suara 40 desibel dan meningkat sampai 30% pada tingkat 70 desibel. Pada tingkat intensitas suara 100 desibel sampai 120 desibel, hampir setiap orang akan terbangun dari tidurnya. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aswar dengan NIM J1A1181100. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada kelompok kami mengenai dampak kebisingan, tepatnya di slide 7 mengenai dampak non-auditory. Salah satunya adalah gangguan psikologis. Gangguan fisiologis lama-kelamaan bisa menimbulkan gangguan psikologis. Kebisingan dapat mempengaruhi stabilitas mental dan reaksi psikologis seperti rasa khawatir, jengkel, takut, dan sebagainya. Stabilitas mental adalah kemampuan seseorang untuk berfungsi atau bertindak normal. Suara yang tidak dikehendaki memang tidak menimbulkan mental, akan tetapi dapat memperberat problem mental dan perilaku yang sudah ada. Reaksi terhadap gangguan ini sering menimbulkan keluhan terhadap kebisingan yang berasal dari pabrik, lapangan udara, dan lalu lintas. Umumnya, kebisingan pada lingkungan melebihi 50 sampai dengan 55 dB pada siang hari dan 45 sampai dengan 55 dB akan mengganggu kebanyakan orang. Apabila kenyaringan kebisingan meningkat, maka dampak terhadap psikologis juga akan meningkat. Kebisingan dikatakan mengganggu apabila pemaparannya menyebabkan orang tersebut berusaha untuk mengurangi, menolak suara tersebut, atau meninggalkan tempat yang bisa menimbulkan suara yang tidak dikehendakinya. Selanjutnya adalah komunikasi. Kebisingan dapat mengganggu pembicaraan. Paling penting di sini bahwa kebisingan mengganggu kita dalam menangkap dan mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Apakah itu berupa percakapan langsung, face to face, percakapan telepon, melalui alat komunikasi lain misalnya radio, televisi, dan pidato. Tempat di mana komunikasi tidak boleh terganggu oleh suara bising adalah sekolah, area latihan dan tes, teater, pusat komunikasi militer, kantor, tempat ibadah, perpustakaan, rumah sakit, dan laboratorium. Perkenalkan, nama saya Putri Yanti Maridin dengan NIM J1A1181134. Di sini saya akan menjelaskan tentang sound level meter. Sound level meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan di tempat kerja. Di sound level meter ini terdapat beberapa tombol, diantaranya yaitu tombol pengatur on-off, tombol pengatur baterai, tombol pengatur penunjukan cepat lambat, tombol pengatur skala angka puluhan, tombol pengatur penunjukan maksimum, mikrofon, filter mikrofon, kalibrator, dan terakhir display. Selanjutnya yaitu pengukuran kebisingan.
Pengukuran intensitas kebisingan ditunjukkan untuk membandingkan hasil pengukuran pada suatu saat dengan standar yang telah ditetapkan serta merupakan langkah awal untuk pengendalian. Waktu pengukuran dilakukan selama aktivitas 24 jam LSM dengan cara pada siang hari, tingkat aktivitas yang paling tinggi selama 16 jam. Pada selang waktu dari jam 6 sampai jam 8 malam dengan aktivitas dalam hari selama 8 jam. Pada selang waktu dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Setiap pengukuran harus dapat mewakili selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan malam hari paling sedikit 3 waktu pengukuran. Perkenalkan, nama saya Maidin Markus dengan NIM J1A118112. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kebisingan. Jadi, metode pengukuran kebisingan ada beberapa langkah. Yang pertama, melakukan kalibrasi sebelum alat sound level meter digunakan untuk mengukur kebisingan agar menghasilkan data yang valid. Alat dikalibrasi dengan menempatkan kalibrator suara atau pistopon pada mikrofon sound level meter pada frekuensi 1 kHz dan intensitas 114 dB. Kemudian diaktifkan dengan memencet tombol on. Kemudian putar sekrup atau tekanan untuk menambah dan ke kiri untuk mengurangi sampai didapatkan angka 111. Yang kedua, mengukur kebisingan bagian lingkungan kerja dengan cara alat diletakkan setinggi 1,2 sampai 1,5 meter dari alas lantai atau tanah pada suatu titik yang ditetapkan. Yang ketiga, angka yang terlihat pada layar atau display dicatat setiap 5 detik dan pengukuran dilakukan selama 10 menit untuk setiap titik lingkungan kerja. Setelah selesai, alat dimatikan dengan menekan tombol off dan hasil pengukuran kemudian dimasukkan ke rumus berikut. LS dihitung sebagai berikut. LS sama dengan 10 log 1/16 dalam kurung TL 10 pangkat 0,1 L1 ditambah TL kali 10 pangkat 0,1 kali L2 dan seterusnya dikali dBA. Kemudian LM dihitung sebagai berikut. LM sama dengan 10 log 1/8 dikali dalam kurung TS 10 0,1 L5 kali L5 ditambah T7 dikali 10 pangkat 0,1 kali L7 baris kurung dikali dBA. Untuk menghitung apakah tingkat kebisingan sudah melampaui baku tingkat kebisingan, maka perlu dicari LSM. Dihitung dari rumus LSM sama dengan 10 log 1/24 dalam kurung 16 kali 10 pangkat 0,1 LS kali L5 ditambah 8.10 pangkat 0,1 dalam kurung LM tambah 5 balas kurung dikali dBA. Perkenalkan, saya Besi Nurjana, NIM J1A118131. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengendalian kebisingan, di mana pengendalian kebisingan ini terbagi di atas 3. Yang pertama, pengendalian secara teknis, 2. Pengendalian secara administrasi, dan yang ketiga, pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri atau yang sering kita sebut APD. Nah, yang akan saya bahas pertama tentang pengendalian secara teknis. Pengendalian secara teknis dapat kita lakukan pada sumber bising, media yang dilalui bising, dan jarak sumber bising dengan pekerja. Adapun cara-caranya, yang pertama, A. Desain ulang peralatan untuk mengurangi kecepatan atau bagian yang bergerak dengan menambah muffler pada masukan maupun keluaran suatu buangan.
mengganti alat yang telah usang dengan yang lebih baru, dan desain peralatan yang lebih baik. B. Melakukan perbaikan dan perawatan dengan mengganti bagian yang bersuara dan melumasi semua bagian yang bergerak. C. Mengisolasi peralatan dengan cara menjauhkan sumber bising dari pekerja atau penerima dengan menutup mesin ataupun membuat penghalang. D. Meredam sumber bising dengan jalan memberi bantalan karet untuk mengurangi getaran peralatan dari logam, mengurangi jatuhnya suatu benda dari atas ke dalam bak maupun pada sabuk roda. E. Menambah sekat dengan bahan yang dapat menyerap bising pada ruang kerja. Pemasangan peredam ini dapat dilakukan pada dinding suatu ruangan yang bising. Nah, kita pindah pada pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian secara administrasi, di mana pengendalian secara administrasi ini meliputi rotasi kerja pada pekerja yang terpapar oleh kebisingan dengan intensitas tinggi ke tempat atau bagian lain yang lebih rendah. Nah, adapun tahap-tahap pengendalian administrasi ini, yang pertama, berlakukan area tersebut sebagai area terbatas dan hanya boleh dimasuki oleh personil yang terlatih dengan menggunakan alat pelindung pendengaran. Pengaturan jadwal kerja sesuai dengan nilai ambang batas menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018. Misalnya untuk 85 desibel 8 jam kerja, 88 desibel untuk 4 jam kerja, dan lain sebagainya. Untuk pengendalian ketiga, yaitu pengendalian dengan menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri untuk mengurangi kebisingan meliputi earplug atau yang sering kita sebut untuk sumbat telinga, dan earmuff untuk yang penutup telinga, serta helmet. Nah, pengendalian ini tergantung terhadap pemilihan peralatan yang tepat untuk tingkat kebisingan tertentu, kelayakan, dan cara merawat peralatan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.